안녕하세요. My name Said that is already. Hechan. Yes. Haechan. Tapi bohong. Perkenalkan, nama saya Lopus Pitasari dari kelas 6 MB2. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang analisis perbandingan dari laporan neraca PT Tirta Asata Depok Perseroda pada periode 31 Desember 2021 dan 2022. Berikut merupakan tabel neraca PT Tirta Asata Depok Perseroda periode 31 Desember 2021 dan 2022. Pertama-tama kita masuk pada aset lancar. Pertama yaitu kas atau setara kas yang mengalami penurunan sebesar 59,6% dengan jumlah 81,5 miliar yang penyebabnya yaitu penurunan ini akibat pengeluaran operasional yang besar, pembayaran utang, pembayaran gaji karyawan, atau investasi dalam aset yang lain. Bisa juga disebabkan oleh penurunan pendapatan atau efisiensi pengumpulan piutang. Solusinya yaitu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan arus kas dengan memastikan pengeluaran yang sesuai prioritas, juga mengupayakan sumber pendapatan baru seperti disverifikasi usaha atau program efisiensi. Lalu yang kedua yaitu piutang usaha, turun sebesar 25% dengan jumlah 7,1 miliar yang menyebabkan penurunan ini karena pembayaran piutang yang sudah terrealisasi atau sudah dilunasi atau penghapusan piutang yang tidak tertagih. Solusinya, perketat kebijakan kredit untuk pelanggan agar hanya pelanggan dengan reputasi baik yang diberikan kredit. Juga gunakan sistem pemantauan piutang secara berkala agar pembayaran lebih cepat dilakukan. Lalu yang ketiga yaitu piutang lain-lain, turun sebesar 16% dengan jumlah 1,9 miliar. Penyebabnya yaitu pelunasan dari pihak ketiga atau penghapusan piutang yang tidak relevan. Solusinya yaitu pastikan pihak ketiga menyelesaikan kewajibannya dengan tepat waktu, menghindari pemberian pinjaman atau piutang lain-lain jika tidak ada jaminan pelunasan yang jelas. Lalu yang keempat yaitu mengalami penurunan sebesar 44% dengan jumlah 9,7 miliar yang menyebabkan penyebab dari penurunan ini karena efisiensi manajemen stok, tingginya penjualan, dan juga pengurangan stok akibat barang yang tidak laku. Solusinya yaitu meningkatkan pengelolaan persediaan dengan menggunakan teknologi, contohnya misalnya sistem inventory otomatis. Juga pastikan persediaan cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan, tetapi hindari overstock. Lalu yang kelima, pembayaran di muka. Turun sebesar 141 dengan jumlah 8 miliar. Penyebab dari penurunan ini karena pembayaran yang dilakukan di muka pada tahun sebelumnya telah diselesaikan dan tidak ada transaksi baru dari pembayaran ini. Solusinya, lakukan pembayaran di muka hanya untuk transaksi yang memberikan manfaat yang besar atau diskon yang signifikan. Atau pantau pengeluaran ini agar tidak mempengaruhi likuiditas perusahaan. Total aset lancar ini turun sebesar 87% dengan jumlah 92 miliar. Penurunan ini menunjukkan tekanan yang besar pada likuiditas perusahaan, dengan fokus utamanya adalah memperbaiki arus kas dan pengelolaan aset lancar. Lalu kita masuk pada aset tidak lancar. Pertama, aset tetap turun sebesar 41% dengan jumlah 30,5 miliar. Penyebab penurunan yaitu penyusutan aset, misalnya mesin, gedung, atau kendaraan, atau aset yang dijual.
Solusinya yaitu evaluasi efisiensi penggunaan aset tetap, juga hindari pelepasan aset produktif kecuali sangat diperlukan. Lalu yang kedua yaitu aset tidak berwujud mengalami penurunan sebesar 66% dengan jumlah 2 miliar. Penyebab penurunan ini yaitu karena amortasi pengurangan nilai pada aset tersebut atau penghentian pengakuan aset tidak berwujud tertentu yang memberikan nilai yang signifikan, misalnya lisensi atau hak paten. Solusinya yaitu investasi dalam aset ini tidak berwujud yang memberikan nilai tambah seperti lisensi, hak paten atau pengembangan merek. Dan juga tinjau kembali amortasi dan pengakuan aset tidak berwujud. Total aset tidak lancar turun sebesar 42% dan jumlah 32,5 miliar. Penurunan ini menunjukkan adanya pelepasan atau penyusutan aset jangka panjang. Perusahaan juga perlu memastikan investasi aset lancar dilakukan dengan bijak. Lalu kita masuk pada kewajiban jangka pendek. Yang pertama, hutang usaha naik sebesar 19% dengan jumlah 107 juta. Penyebab kenaikan ini dapat disebabkan oleh karena peningkatan pembelian barang atau jasa secara kredit, mungkin untuk mendukung operasional dari perusahaan tersebut. Solusinya yaitu negosiasi ulang jadwal pembayaran kepada pemasok agar lebih fleksibel, juga kendalikan pembelian kredit agar sesuai dengan kemampuan pembayaran. Lalu yang kedua yaitu hutang non-usaha naik sebesar 126% dengan jumlah 162 juta. Penyebab kenaikannya yaitu kewajiban non-operasional, biasanya menunjukkan adanya pinjaman atau kewajiban lain di luar bisnis inti, misalnya pinjaman pribadi atau biaya lain-lainnya. Solusinya yaitu batasi kewajiban non-operasional yang tidak produktif, juga prioritaskan pembayaran untuk utang dengan bunga yang tinggi. Lalu yang ketiga yaitu hutang pajak, turun sebesar 45% dengan jumlah 1 miliar. Penyebab penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menyelesaikan kewajiban pajak dengan baik. Strateginya, teruskan kewajiban pembayaran pajak tepat waktu untuk menghindari denda. Juga evaluasi perencanaan pajak agar lebih efisiensi. Total kewajiban jangka pendek stabil dengan bertambahnya 784 juta, meskipun relatif stabil. Peningkatan dalam beberapa kewajiban memerlukan perhatian agar tidak menjadi beban berlebihan. Lalu kita masuk pada kewajiban jangka panjang. Yang pertama yaitu kewajiban imbalan pasca kerja, stabil dengan jumlah 0 yang menyebabkan tidak adanya perubahan karena kewajiban perusahaan terjadi karena imbalan kerja tetap sama. Solusinya yaitu pastikan adanya cadangan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban ini di masa depan. Juga evaluasi kebijakan imbalan kerja secara berkala. Total kewajiban turun sebesar 2% dengan jumlah 784 juta. Dan stabilnya kewajiban menunjukkan pengelolaan yang relatif baik. Lalu kita masuk pada ekuitas. Yang pertama, modal ditempatkan dan disetor turun sebesar 15% dengan jumlah 123 juta. Penyebab penurunan ini karena modal menunjukkan kemungkinan pengurangan kontribusi pemegang saham atau penarikan modal. Solusinya yaitu cari sumber modal baru yang jika diperlukan, misalnya investor tambahan. Lalu pastikan modal tersebut digunakan untuk kegiatan yang produktif. Lalu yang kedua, laba ditahan menurun sebesar 50% dengan jumlah 5 miliar. Yang menyebabkan penurunan ini karena penggunaan laba ditahan
untuk menutupi kerugian operasional atau pembagian dividen. Solusinya yaitu tingkatkan laba melalui efisiensi operasional, juga tinjau kebijakan dividen agar sesuai kondisi keuangan. Lalu yang ketiga, laba rugi tahun berjalan naik sebesar 98% dan jumlah 8,3 miliar. Penyebab peningkatan ini menunjukkan efisiensi operasional atau peningkatan pendapatan yang signifikan pada tahun 2022. Solusinya fokus pada mempertahankan efisiensi ini dan meningkatkan margin keuntungan, juga diversifikasi sumber pendapatan. Total ekuitas naik sebesar 22% dan jumlah 12,5 miliar. Peningkatan ini menunjukkan tren positif pada laba perusahaan. Kesimpulannya yaitu penurunan signifikan pada aset lancar, khususnya kas dan setara kas, menjadi tantangan utama dari perusahaan tersebut, sementara stabilitas kewajiban dan peningkatan laba menunjukkan arah yang baik. Langkah utama yang diperlukan oleh perusahaan yaitu perusahaan mengoptimalkan pengelolaan kas dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu atau cari sumber pendapatan tambahan. Lalu yang kedua, tingkatkan pendapatan. Perusahaan tingkatkan pendapatan dengan diversifikasi usaha untuk memperluas pasar dan meningkatkan margin keuntungan. Lalu yang ketiga, efisiensi operasional dengan pangkas biaya yang tidak produktif atau fokus pada proses yang memberikan nilai tambah. Lalu yang keempat, investasi strategis dengan investasikan aset dalam bidang yang memberikan return tinggi, terutama pada aset tetap produktif. Sekian dari saya, terima kasih. Thanks for watching. Please subscribe.